Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Herliana, kedua Sylvia Rizky, yang ketiga saya sendiri Melsia Siva, dan satu lagi Siti Hajar Amanah. Kami akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul ayat-ayat Al-Quran tentang subjek pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Siti Hajar Amanah. Baik, saya lanjut. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang masalah. Subjek pendidikan sangat berpengaruh pada keberhasilan atau gagalnya seseorang. Dalam pandangan Islam, menurut ilmu itu sangat diwajibkan kepada pemeluknya. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari adanya pendidikan. Pendidikan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan tersebut. Nah, langsung saja, adapun rumusan masalah kami hari ini yaitu apa pengertian subjek pendidikan, yang kedua, apa kandungan surah Al-Kahfi ayat 66, dan yang ketiga, apa kandungan surah Ali Imran ayat 18. Langsung saja bab yang kedua yaitu pembahasan. Nah, pengertian subjek. Subjek menurut KBBI yaitu adalah pelaku. Nah, jadi subjek pendidikan itu bisa juga disebut dengan seorang pendidik. Seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan suatu pengajaran atau pendidikan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik atau objek pendidik. Nah, jadi seorang pendidik itu memiliki kewajiban atau keharusan yang harus menyampaikan suatu materi agar objek pendidikan atau peserta didik paham apa yang disampaikan oleh subjek pendidik. Nah, langsung saja, subjek pendidikan yang dipahami oleh kebanyakan para ahli yaitu orang tua. Nah, subjek pendidik itu bukan hanya seorang guru ataupun ulama, tetapi subjek pendidikan itu disebut juga sebagai orang tua, guru-guru di sekolah, baik itu dalam lingkungan formal atau lingkungan informal atau masyarakat. Nah, pendidikan pertama yang kita ketahui selama ini adalah lingkungan keluarga atau orang tua. Manusia sebagai subjek pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu subjek pendidikan yang berperan sebagai pendidik atau subjek pendidik, dan subjek pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik atau subjek didik. Jadi peserta didik itu bisa disebut dengan objek pendidikan, dan bisa juga disebut dengan subjek pendidikan. Mengapa peserta didik termasuk subjek pendidikan dan bukan objek pendidikan? Suatu disebut objek jika kalau keadaannya sama dengan benda atau baik benda hidup maupun benda mati yang gerakannya melulu tergantung pada faktor yang di luarnya. Oke. Manusia bukanlah sekedar benda hidup yang hanya tergantung pada faktor luar, tetapi manusia juga mempunyai cipta rasa, karsa, baru kesadaran, kebebasan, terbawa arus dorongan, dan tidak selalu melulu terbawa arus dorongan. Tetapi manusia juga memiliki pengontrolan, mengendalikan, melawan, menguasai gejolak naluriahnya yang muncul dalam dirinya. Itulah pendidik. Oleh karena itu, harus ditempatkan sebagai subjek dalam pendidikan. Jika dalam pendidikan ia justru diperlakukan sebagai objek seperti benda yang dianggap tidak bisa berpikir dan berkehendak secara bebas kreatif, maka praktek pendidikan seperti itu menyimpang dari hakikat pendidikan. Nah, namun harus kita ketahui, umat Islam, subjek pendidik yang sebenarnya itu adalah Rasulullah. Nah, perlu kita ketahui Rasulullah SAW adalah subjek pendidik yang sebenarnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya yang mengajar atau manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, dari situlah kita dapat tahu bahwa Rasulullah salah satu subjek pendidikan yang sebenarnya di dunia ini. Dari penjelasan di atas dapat kita menarik kesimpulan bahwa subjek pendidikan adalah siapa saja yang mewariskan ilmu kepada kita. Nah, jadi kita nggak berpandang siapa itu subjek pendidikan, harusnya itu seorang guru, tapi nggak mesti. Jadi seorang subjek pendidikan itu nggak mesti seorang guru, bisa jadi kakak, adik, yang penting dia pernah mengajarkan kita suatu ilmu. Oke, yang B, kandungan surah Al-Kahfi ayat 66. Sebelumnya saya akan bacakan ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimana mimma 'ullimta rusyda. Baik, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa terjadinya sebuah pendidikan, di mana pendidikan ini adalah pendidikan Musa dengan Nabi Khidir. Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Musa sebagai Musa sebagai objek pendidikan, sedangkan Khidir adalah subjek pendidikan. Maksudnya di sini adalah Musa pernah diutus Rasulullah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Di situ Nabi Musa tidak pernah nampakkan bahwasanya dirinya itu adalah pintar, tapi Musa menampakkan dirinya itu seakan-akan seorang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya agar si Nabi Khidir ini sudi mengajarkan Nabi Musa. Nah, di sinilah ayat inilah mengatakan bahwasanya ada suatu pendidikan di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan dari surah Al-Kahfi ini, yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk membimbing manusia agar berakhlak mulia, terampil, cerdas, bertanggung jawab atas keselamatan dan kemaslahatan dirinya di masyarakat. Itu nilai yang pertama. Baru nilai yang kedua, yaitu peserta didik. Pendidikan berjalan dengan baik apabila kesediaan dan kesetiaan antara peserta didik dan guru. Dan yang ketiga, pendidik atau guru adalah salah satu komponen pendidikan yang memegang peranan penting dalam membentuk dan mengarahkan anak didik. Yang keempat, metode pendidik. Metode pendidik merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, metode ini juga termasuk yang sangat penting dalam suatu pendidikan. Baru yang kelima, situasi pendidikan, lingkungan ya, bisa disebut dengan lingkungan. Pada dasarnya pendidikan itu adalah suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disambung oleh saudari kita Melsha Shiva. Next, selanjutnya adalah kandungan surah Al-Imran. Oke, tafsir dari surah Al-Imran ayat 18 ini adalah kaitannya dengan kedudukan orang yang berilmu. Jadi dalam surah ini kita akan membahas kedudukan orang yang berilmu itu apa sih gitu. Dalam surah Al-Imran ayat 18 ini, sebagaimana orang yang berilmu adalah, kita ketahui adalah seseorang yang mempunyai karakter yang kuat dan bijaksana. Ajaran yang berilmu pasti berlandaskan dengan keluasan ilmunya, sehingga perkataannya mengandung kemurnian dan prinsip keadilan. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kedudukan tinggi tersebut disematkan kepada hambanya yang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Maka jika akal pikirnya yang baik tersebut, maka harus diisi dengan modal utamanya itu adalah akal. Akal pikiran merupakan modal utama bagi manusia untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian di sini dalam Quran surah Al-Imran ayat 18 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini tuh Allah tuh menyatakan bahwa bukan Tuhan yang berhak yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan disetujui, Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Imran ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu menempatkan orang berilmu bersama malaikat dan pesaksian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Kemudian disusul kesaksian dan malaikat orang-orang berilmu. Next, begitulah orang-orang berilmu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, manusia dapat memahami segala persoalan dan
bertindak sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam tidak terbatas ruang dan waktu, dari mulai lahir sampai liang lahat. Sahabat Ali bin Abi Thalib menilai peran orang berilmu tidak bisa digantikan orang lain. Satu pesan sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang orang berilmu. Orang berilmu lebih utama daripada orang berpuasa, orang sholat, dan berjihad. Hal itu dikarenakan jika orang berilmu meninggal, maka kekosongan dalam Islam yang ditinggalkannya tidak dapat tertutup lubang tersebut kecuali oleh dirinya. Dengan ilmu, manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai derajat yang tinggi di sisinya. Sebab ilmu sejati sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab yang menghantarkan pemiliknya dekat dengan Tuhannya. Itu ada footnote-nya di situ ya, di nomor 3. Oke, penutup. Kesimpulan, subjek pendidikan adalah siapa yang mewariskan ilmunya kepada kita. Seorang pendidik bisa saja masyarakat, kakak, kedua orang tua, dalam lingkungan yang sederhana. Kita dapat memperoleh ilmu dari mana saja, bisa saja dari lingkungan, masyarakat, alam, semua cipta Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surah Al-Kahfi ayat 66 berkaitan dengan pendidikan karena merupakan sebuah interaksi yang mengandung unsur pendidikan. Adapun interaksi dapat disebut sebagai interaksi edukatif apabila memiliki beberapa unsur dasar. Di antaranya adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai, pendidik, peserta didik, dan metode tertentu untuk mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan orang berilmu dengan menempatkan orang berilmu bersama malaikat dan persaksian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Kemudian disusun kesaksian dari malaikat dan orang-orang berilmu. Oke, mungkin sampai sini saja makalah kami. Ini kami buat sebagai tugas pesantren, sebagai tugas perkuliahan Ustadz Sani. Ustadz Sani. Mungkin akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditanggapi oleh teman-teman sekalian.